channel Ngobrol Berisi Bukan Basa-Basi. Ya Ken Lovers, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tema yang menarik sekali tentang anak daerah. Bisa hebat meskipun anak daerah. Ya, hari ini sudah hadir bersama dengan saya Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Selamat datang Bapak Dr. Christian E. Mafi, MPDK. Dan hari ini kita akan membahas banyak hal terkait dengan anak daerah yang sudah berhasil yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Bapak Dekan, mohon izin. Ya, Bapak sudah berapa lama menjadi Dekan FKIP? Saya sudah 2 periode menjadi Dekan FKIP, itu dari tahun 2020 setelah lembaga ini alih status menjadi IAKN Kupang. Sampai saat ini? Sampai dengan saat berarti ini. Sudah 5 tahun ya? Ya, sudah 5 tahun. Luar biasa sekali. Ya. Nah, Bapak Dekan, terkadang guru itu bukan hanya pendidik ya, tapi guru juga teladan, motivator, bahkan penggerak desa. Nah, bagaimana FKIP ini mendidik ya, membentuk mahasiswa-mahasiswa yang umumnya berasal dari daerah menjadi seorang guru hebat yang relevan dan mumpuni dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi Ibu, ya. Untuk anak daerah itu sebenarnya mereka sudah punya potensi yang luar biasa. Potensi mereka itu bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang olahraga, seni, dan juga ya yang lain lagi. Artinya bahwa anak daerah itu sudah punya potensi. Ya, karena itu potensi yang sudah ada itu ya perlu dikembangkan. Nah, potensi yang ada, contoh kalau di bidang olahraga kita di IAKN Kupang, anak-anak kita yang bermain itu adalah anak-anak yang dari daerah atau dari kampung-kampung. Tetapi mereka punya potensi yang luar biasa sehingga bisa mengangkat nama IAKN Kupang di bidang olahraga. Nah, untuk mempersiapkan mereka menjadi seorang guru yang baik nanti ya, yang pertama kita lihat dari kurikulum yang ada. Kita punya kurikulum itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga melalui itu ya kita bisa membimbing, mendidik, dan juga mengarahkan mereka sehingga nanti ketika mereka selesai dan menjadi seorang guru, ya mereka menjadi guru yang baik. Ya, berarti melihat kemampuan, potensi yang ada dalam diri mahasiswa itu dan dikembangkan. Luar biasa sekali. Tadi Bapak juga singgung ada olahraga ya yang ada di IAKN Kupang. Dan voli ya Pak ya? Voli ya. Voli. Dan tim voli IAKN Kupang itu tim terbaik ya yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Maksudnya Kota Kupang ya. Tapi di Nusa Tenggara Timur cukup sangat baik. Karena sudah berhasil memenangkan banyak pertandingan ya Pak ya. Malah meraih juara 1. Oh ya, luar biasa sekali. Itu luar biasa anak-anak kita, dan pemain-pemain itu adalah anak-anak dari daerah. Oke. Ya. Baik, berbicara tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada berapa prodi yang ada di FKIP Pak? Ya, jadi untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen itu ada 2 jurusan. Ya, ada 2 jurusan dan juga 6 program studi. Ada program studi pendidikan agama Kristen. PAK ada ya Pak ya, program PAK. Ya. Kayaknya ini yang paling best, terbaik ya. Iya, itu biasanya jumlah mahasiswa setiap tahun itu malah cukup banyak. Cukup banyak. Biasa sekali. Ya. Lalu yang kedua itu program studi manajemen pendidikan. Ya, itu kalau juga. manajemen ini outputnya apa ini Pak? Ya, output daripada manajemen itu mereka bisa ya menjadi tending. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ya. Lalu yang berikut itu program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Guru PAUD. PAUD ya. Mereka menjadi guru PAUD. Dan juga program studi yang berikut itu adalah program studi pendidikan penyuluh agama. Lalu program studi pendidikan seni keagamaan. Ya. Lalu program studi bimbingan dan konseling Kristen. Nah, semua program studi ini sudah terakreditasi. Wow, luar biasa sekali. Nah, dari 6 ya Pak ya program studi ini, ada tidak sih mahasiswa kita, mahasiswa di FKIP ya, yang mungkin dulu itu mahasiswanya berasal dari daerah, tidak kurang lebih tidak memiliki mungkin track record yang
dalam dunia kepemimpinan atau apapun, tetapi pada akhirnya ketika dia kuliah di sini dan dia selesai, dia bisa berhasil di luar sana. Ya, jadi baik Ibu, untuk mahasiswa kita memang kalau namanya anak daerah baru masuk di dunia perguruan tinggi itu awalnya itu mereka ya kadang tidak percaya diri, kita ragukan mereka, tetapi mereka punya potensi yang luar biasa. Nah, ketika mereka selesai dari sini dan mereka di dunia kerja, mereka itu luar biasa. Mereka luar biasa. Sekalipun saat mereka kuliah kita anggap mereka itu ya anak yang biasa-biasa, tetapi karena mereka belajar dan seterusnya sehingga ketika mereka ada di dunia kerja, mereka itu anak yang luar biasa. Yang awalnya itu kita bisa anggap mereka itu anak yang tidak berpotensi, anak yang tidak memiliki kemampuan, tetapi ketika mereka ada di lapangan, mereka itu luar biasa. Mereka bisa aplikasikan. Aplikasikan apa yang mereka peroleh selama di bangku kuliah. Di bangku kuliah ya Bapak ya. Wow, luar biasa sekali berarti ya. Nah, dari 6 prodi ya. Kalau tadi prodi unggulannya itu PAK. Ya. Lalu setelah itu prodi apa lagi nih Bapak yang biasanya jadi keunggulan dari FKIP? Ya, jadi memang yang biasanya mahasiswa terbanyak itu prodi PAK, lalu prodi PAUD, dan juga ya ada manajemen pendidikan dan ada satu lagi bimbingan konseling. Itu juga mahasiswanya. Tapi yang paling terbanyak itu ini PAK dengan ini PAUD. Itu mahasiswa terbanyak. Iya. Kalau saya perhatikan Pak dari 6 program studi ini 4 program studi itu luarnya jadi guru. Tetapi ada 2, yang satu penyuluh agama dan yang satunya lagi adalah manajemen ya, itu menjadi tendik ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri karena 4 program studi itu lebih banyak yang jadi guru ya. Nah, menurut Bapak kira-kira kualitas utama apa yang harus dimiliki seorang guru supaya mahasiswa kita yang sedang nonton channel kita juga lihat nih Pak. Menurut Bapak kualitas apa yang harus dimiliki seorang guru supaya berguna ketika mereka kembali ke daerah mereka, supaya berdampak? Ya, jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Ya, yang pertama itu kompetensi profesional. Lalu yang berikut itu kompetensi pedagogik. Lalu yang berikut itu kompetensi kepribadian. Ya, lalu yang terakhir itu kompetensi sosial. Itu yang harus dimiliki oleh seorang calon guru sehingga ketika ia ada di dunia kerja, ya dia bisa laksanakan tugas secara baik. Dia bisa laksanakan tugas ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri tantangan apa nih bagi anak daerah ketika belajar di FKIP IAKN Kupang? Tantangannya apa yang Bapak perhatikan? Oh, ternyata selama ini anak-anak daerah kita tantangannya ini nih saat mereka belajar di FKIP IAKN Kupang. Ya, jadi tantangan yang ya kadang dihadapi oleh anak-anak daerah. Yang pertama itu ya ekonomi daripada orang tua itu ya itu kadang tidak maksimal sehingga ada yang kadang terlambat rigis ya, ada yang kadang terlambat bayar uang kos-kosan dan juga kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, itu tantangan. Tantangan terbesarnya ekonomi ya, Bapak ya. Tantangan itu yang kadang mereka menghadapi. Tetapi ya kita di sini juga tersedia beasiswa. Benar sekali. Ada beasiswa PP, ada beasiswa PPA. Dan kalau seandainya mereka belajar dan memenuhi syarat, mereka bisa memperoleh beasiswa. Wah, ini kabar gembira nih. Bisa meringankan mereka dalam biaya pendidikan yang ada. Wah, luar biasa sekali. IAKN Lovers, IAKN Kupang juga menyediakan beasiswa ya bagi anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang kurang mampu ya Bapak ya. Nah, kalau seandainya tidak dapat beasiswa, apakah UKT-nya terjangkau Bapak? Ya, jadi saya pikir UKT yang termurah, saya pikir di IAKN Kupang. IAKN Kupang. Jadi ada kategori. Kategori yang pertama itu kan 1.500.000. Lalu kategori yang kedua itu 1.200.000. Lalu ada 900.000. Dan itu terjangkau sekali Bapak. Terjangkau sekali. Itu bagi mereka yang tidak terima beasiswa PP. Tetapi bagi mereka yang terima beasiswa PP itu UKT-nya itu menjadi 2.400.000. Tetapi bisa dijangkau karena mereka dapat beasiswa. Beasiswanya lumayan ya. Iya, lumayan. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan UKT ini saya coba hitung-hitung yang 900.000 itu Bapak. Kalau 900.000 bagi 6 itu 1 bulan cuma 150.000. Iya, 150. Sangat terjangkau sekali ya. 150.000 bagi 30 itu murah sekali, Rp5.000 satu hari.
Wah, luar biasa sekali. Nah, berarti ketika ada tantangan yang dihadapi anak daerah, FKIP IAKN Kupang, bahkan lembaga IAKN Kupang juga menyediakan solusinya melalui beasiswa. Ya. Wah, luar biasa. Baik Bapak, saya mau minta Bapak untuk menyampaikan pesan Bapak kepada IAKN Lovers di luar sana, bagi calon mahasiswa yang mungkin lagi ragu untuk mendaftar di IAKN Kupang. Nah, apa keunikan dan daya tarik dari FKIP IAKN Kupang supaya calon mahasiswa baru bisa tertarik dan daftar di FKIP IAKN Kupang? Ya, jadi di IAKN Kupang itu yang pertama kita lingkungan di sini nyaman Nyaman ya? sekali ya. Lalu yang kedua kita punya ruang kuliah itu ber-AC. Ber-AC. Ya, jadi kita punya ruang kuliah ber-AC. Lalu kita punya pengajar-pengajar yang ada di sini ya bagi saya luar biasa. Ya. Profesional. Lalu profesional. Lalu Tendik itu juga melayani dengan hati. Melayani dengan hati, Ya, baik. ya. Jadi itu yang ya artinya bahwa mereka jangan ragu untuk datang di IAKN Kupang. Apalagi prodinya terakreditasi. Prodinya terakreditasi. Ya. Ya, luar biasa sekali. Kita sudah banyak ngobrol ya dengan Bapak Dekan terkait dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. So IAKN Lovers, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di IAKN Kupang, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Baik Bapak, silahkan Bapak menyampaikan closing statement Bapak. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin 1 atau 2 kalimat, silakan. Ya, jadi baik, selamat untuk kita semua. Bagi saudara-saudara saya, terutama anak-anak dari daerah, saya pikir jangan takut untuk kuliah karena di IAKN Kupang itu fasilitas pendukungnya itu ya bisa mendukung untuk kita bisa kuliah di sini. Dan anak daerah tidak perlu ragu karena jikalau kita belajar dengan baik, satu saat dunia kita bisa goncang. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak sudah menjadi narasumber di IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi bukan basa-basi. Untuk mengakhiri kegiatan podcast kita, saya punya pantun untuk kita. Dari Lembata sampai Alor, budaya kaya, warisan luhur. Ilmu diraih dengan tekun dan sabar. Cakep. Anak daerah pasti bisa makmur. Baik, IAKN Lovers dimanapun berada, terima kasih sudah menonton channel kita. Dan jangan lupa, kita tidak bisa memilih latar belakang kita. Kita bisa menjadi anak daerah saat kita lahir, namun ingat, dari lokal bisa menjadi global. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya bersama saya Meli. Tuhan memberkati. Goodbye. Selamat.